ruwet ya kalau pakai mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Selamat pagi untuk para petani yang ada di seluruh Indonesia, khususnya petani cabai. Pagi hari ini saya sedang melakukan penyemprotan kembali rutin setiap 1 minggu sekali ya. Selalu saya semprot. Cuaca pagi ini mendung ya. Sepertinya masih ada hujan, walaupun kemarin sempat 1 minggu tuh panasnya terik, kirain mau kemarau panjang gitu katanya. Tapi alhamdulillah masih ada hujan dan tanaman pun segar kembali ya karena dibasahi oleh air hujan. Pada pagi hari ini teman saya 2 orang melakukan upaya di sana di bawah. Oke, pestisida yang saya gunakan yaitu, mari kita lihat. Ini ya, saya penyesuaian menggunakan mesin itu, mesin pompa ya, jadi supaya penyesuaiannya rata, kabutnya lebih bagus gitu ya. Pestisida yang saya gunakan yaitu dari sini. Ini ya, untuk pengesida saya menggunakan bahan aktif Mancozeb ya. Saya menggunakan bahan aktif Mancozeb dengan merek dagang ini ya, Bion M ya. Berhubung untuk dosisnya saya masih menggunakan dosis rendah ya, sesuai anjuran dari ininya, kemasannya. Nah, penyakit busuk daun, busuk pora. Jadi saya menggunakan per 16 liternya 1 sendok ya, karena pada tanaman saya belum ya, tidak ada serangan atau busuk buah ataupun patek, nggak ada ya. Jadi saya menggunakannya dosis rendah. Nah, kan di sini anjurannya nih 1,25 sampai dengan 2,5 gram per liter. Jadi 1,25 tuh tergantung gimana kondisi tanaman kita ya. Kalau misalkan tanaman kita masih sehat ya, tidak ada gejala ya, kita menggunakannya dosis rendah nih 1,25. Kalau misalkan tanaman kita sudah terserang, sudah ada gejala ya, kita tambahin dosisnya menjadi ini 2,5 gram per liter ya. Jadi berhubung tanaman saya masih sehat, hanya melakukan pencegahan supaya tidak terserang penyakit antraknosa atau pitospora ya. Makanya saya menggunakan 1 dosis rendah saja gitu. Untuk Bion M sendiri ini harga lumayan mahal ya. Kisaran di sini 500 gram tuh 175.000 ya. Tapi ini sangat bagus, itu sangat efektif, apalagi untuk jenis tanaman seperti cabai di musim hujan seperti ini. Jadi untuk mengobati mencegah antraknosa ya, jadi kan fungsinya campuran dari zat penyakit tanaman yang bersifat sistemik dan kontak. Berarti ini 2 cara kerja, sistemik juga kontak ya, yang berbentuk tepung berwarna
coklat kekuningan yang dapat suspensikan untuk mengendalikan penyakit disebabkan oleh cendawan bakteri tanaman cabai, kentang, kumis, dan tomat. Nah, ini bahan aktif asibenzolar S-metil dan mancozeb ya. Asibenzolar S-metilnya 1%, mancozeb 48% ya. Jadi kalau asibenzolar S-metil tuh kalau setahu saya ini bukan bahan aktif tapi zat pengaktif gitu ya. Yang bahan aktifnya yang ini, yang mancozeb ya, yang 48%. Kalau mancozeb itu jadi untuk penghangat fungsinya. Kalau misalkan kita kayak sekarang kan semalam di sini hujan ya, jadi saya menggunakan mancozeb itu supaya tanaman tidak lembab gitu, jadi hangat gitu ya. Ion M 1/48 WP, 1% untuk asibenzolar S-metil. Nah, 48% untuk mancozeb ya. WP itu singkatan kepanjangan dari wettable powder ya. Jadi berbentuk tepung fungsinya. Sangat bagus sih ini untuk mengobati antraknosa, tapi lebih bagus lagi ini pencegahan ya. Jadi sebelum ada gejala, kalau sudah ada gejala dulu saya pernah pakai, bagus ya, tapi nggak, istilahnya nggak cepat menular gitu, agak tertahan antraknosanya. Tapi lebih bagus lagi sebelum ada gejala, jadi supaya tanaman kita alhamdulillah ya seperti ini sehat ya, tidak ada yang terkena serangan antraknosa. Untuk insek saya menggunakan bahan aktif metomil ya. Ini metomil tuh untuk ya sejenis membasmi kutu-kutuan ya, seperti kutu kebul gitu. Orang biasanya saya rolling gitu ya. Kalau tiap kali penyepraian tuh saya pertama menggunakan abamectin, kemudian pas keesokan ke seminggu selanjutnya pas saya nyepray lagi menggunakan metomil gitu ya. Terus yang pas keesokannya lagi saya menggunakan untuk apa tuh, kadang abamectin lagi, kadang imidacloprid ya. Jadi di rolling gitu ya, jangan apa tuh, jangan terus-terusan memakai satu bahan aktif ya, kalau bisa di rolling gitu. Jadi supaya si hama tuh tidak kebal gitu ya kalau kita rolling. Kalau misalkan tidak kita rolling, biasanya hama itu kebal ya terhadap pestisida tersebut. Dan juga dosis juga saya pakai sesuai anjuran ya, sesuai anjuran yang tertera di kemasan ya. Kalau misalkan belum ada gejalanya, tidak terlalu parah, kita menggunakan dosis rendah ya. Kalau misalkan dosisnya sudah ada gejalanya, udah di ambang batas, baru kita tambah dosisnya. Metomil ya, insektisida racun kontak dan lambung berbentuk tepung, berarti ini insektisidanya bersifatnya kontak gitu. Kalau kontak tuh kontak dan lambung, berarti kontak tuh, kalau kontak dan lambung tuh kita misalkan si ulat itu makan daun kita ya, kemudian dia makan nyampe ke lambung ya dia mati gitu. Itu ya nama, setahu saya yang dinamakan kontak dan lambung gitu ya. Berwarna biru yang dapat dilarutkan dalam air untuk mengendalikan hama pada tanaman. Bawang merah, kacang, dan sebagainya. Nah, ini Dupont Lanet ya, dari masih produk Dupont, ini bukan dari Dupont ya, yang tadi kalau punginya dari Syngenta ya. Masih ini merek-merek pestisida dari perusahaan-perusahaan ternama ya. Insektisida 40 SP itu soluble powder ya, masih berbentuk padat juga gitu, berbentuk tepung. Kemudian tidak lupa ya, kalau pencampuran pestisida itu selalu saya menggunakan perkat ini, perkat penembus perata ya. Jadi fungsinya untuk memperkuat
cara kerja pestisida ya. Dan yang terakhir saya menggunakan ini, tidak lupa ya, untuk pupuk makronya ya. Pupuk makro saya menggunakan MKP. Jadi MKP itu kalau singkatan dari mono kalium fosfat ya. Jadi kandungannya hanya fosfat dan kalium tuh yang besar 52% P2O5 dan 30% K2O ya. Itu dosis yang ini sama. Kalau misalkan kita ngitungnya per tangki ya, per tangkinya itu 1 sampai 2 sendok ya. Terus yang ini juga tadi insektisida juga sama ya, saya menggunakannya yang 1 sendok aja pencegahan karena tidak ada gejala ya. Alhamdulillah ya bos ya, tanaman cabai saya tidak terserang antraknosa ya. Ya berkat saya rutin penyemprotan dengan sistem di rolling ya, bahan aktif ya. Dengan Bion M ini juga alhamdulillah tuh patek tidak ada sama sekali ya. Bisa dikatakan sampai sekarang ini sudah pematikan yang ke 19-20 ya. Besok kayaknya petikannya petikan ke-21. Saya sehat ya, mulus, tidak ada yang terkena serang masa ya. Itu bagusnya pakai Bion seperti itu ya. Tapi lebih efektifnya digunakan sebelum ada serangan. Kalau udah ada serangan susah. Intinya kalau kita melakukan penyepraian tuh pertama kita lihat dulu hama dan penyakit sasarannya itu apa. Kedua ya kita harus nentuin tuh pestisida bahan aktif yang tepat untuk hama dan penyakit tersebut itu apa ya. Jadi jangan sampai kita salah sasaran ya. Kalau tiap penyepraian kita tepat sasaran, tepat sasaran gitu ya, insya Allah tanaman kita tidak akan terserang hama dan penyakit ya, selama kita bisa mengendalikannya. Makanya kepada para petani itu ya wajib tahu ya yang namanya bahan aktif. Jadi supaya kita paham, kalau kita tahu bahan aktif, yang namanya penyepraian itu beli obat kita harus mahal ya, karena yang penting bahan aktifnya sama. Berhubung saya beli Bion tuh ya, kalau saya sih senang Bion tuh untuk percapaian doang ya, sesuai harga gitu. Kalau harganya sekarang ya alhamdulillah lah seimbang. Oke, bisa dilihat ya tuh, ini hasil dari penyemprotan bahan aktif Mancozeb sama Metomil ya, yang sekarang lagi dilakukan tadi sama rekan-rekan saya di sini. Alhamdulillah tuh ya, sama sekali tidak ada serangan antraknosa ataupun itu busuk buah, nggak ada ya. Bisa dikatakan buah mulus ya, bisa dibuktikan. Mulus-mulus ya. Ini berkat saya lakukan rutin penyepraian dengan menggunakan bahan aktif Mancozeb ya. Untuk inseknya Metomil, kadang saya rolling sama Bamectin, terus Propenopos itu untuk pengendalian lalat buah ya, mengusir itu. Selain dari faktor penyepraian kita rutin untuk mencegah antraknosa tuh, dari awalnya ya sedini mungkin tuh kita harus jangan sampai tanaman cabai kita kekurangan unsur kalsium ya. Paling penting itu yang namanya percabaian, pasti yang harus digedein tuh diperbanyak tuh kalsium ya. Jadi supaya buah tuh
keras gitu ya kalau banyak kalsium, jadi tidak gampang terkena antraknosa. Karena penyebab utamanya terjadi serangan antraknosa itu ya awalnya karena tanaman cabai kita itu kekurangan unsur hara tersebut ya, kalsium ya. Bisa dilihat tuh, alhamdulillah ya hasil lebat. Ini udah sampai pemetikan ke 20 ya, besok ke 21. Buahnya masih banyak ya, alhamdulillah mulus. Sana ya. Ini sampai ke pemetikan 20 baru dapat belum nyampe 1 ton ya, baru 9 kintal. Target sih 2 ton nyampe ya, karena ini penanamannya sekitar 3000 pohon ya, berhubung tidak semuanya mungkin tumbuh, ada yang dimakan siput, terkena layu ya. Kalau layu jujur saya juga masih ada ya, tapi kalau 1-2 ya wajar, jangan sampai banyak aja. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Intinya kita tetap semangat ya dalam bertani itu, jangan gampang putus asa. Karena yang namanya petani itu tidak ada yang pintar ya, semuanya itu belajar dan terus belajar ya. Jadi ya kita sama-sama belajar ya, mari kita sama-sama belajar untuk mengenal dunia pertanian, mengenal bahan aktif gitu ya, supaya wawasan dan ilmu kita semakin bertambah gitu ya. Yo, terima kasih. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya untuk para petani cabai yang ada di seluruh Indonesia.